Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Ada yang tahu nggak nih Kak Bel lagi ada di mana? Yaps, betul. Kak Bel sekarang lagi ada di Mesir. Tepatnya ada di Piramida Giza. Adik-adik tahu nggak sih kalau ternyata piramida ini udah dibangun 4000 tahun yang lalu loh. Dan arsitekturnya itu sangat rapi dan simetris. Adik-adik lihat sendiri kan bentuknya piramid sempurna. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ternyata pada waktu itu belum ada nih yang namanya satuan kayak seperti sekarang ini. Satuan meter, satuan panjang untuk meter, satuan waktu itu belum ada loh. Nah, kok bisa ya mereka pada waktu itu bangun piramid dengan begitu rapi? Mari kita belajar mengenai pengukuran. Berikut ini nih merupakan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi nih adik-adik. Nah, jadi masyarakat Mesir kuno menggunakan tangan mereka sebagai satuan panjang. Satuan panjangnya diukur dari ujung siku ke ujung jari tengah mereka, dan ini disebut sebagai 1 kubit. Kubit ini terus digunakan masyarakat Mesir sebagai satuan ukur loh. Di Indonesia sendiri kita juga punya satuan ukur tersendiri loh adik-adik. Yang pertama, kita sering menggunakan jengkal sebagai alat ukur kan? Jadi jengkal itu adalah panjang dari ujung ibu jari ke ujung jari kelingking kita. Kemudian ada lagi hasta. Hasta itu sama konsepnya kayak kubit tadi, dari ujung siku ke ujung jari. Kemudian ada juga depa. Depa adalah jika tangan kita direntangkan, maka panjangnya adalah dari ujung jari yang kiri ke ujung jari yang kanan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, alat ukur ini menjadi tidak relevan lagi karena panjang tangan setiap orang berbeda-beda, bukan? Nah, untuk itulah fisika hadir menyelamatkan kebingungan kita. Ayo kita belajar mengenai besaran dan satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu disebut besaran adik-adik. Jadi, besaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran utama. Jadi ada 7 besaran pokok nih adik-adik, yaitu yang pertama, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, jumlah molekul zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Dan ada besaran turunan. Besaran turunan ini adik-adik merupakan penggabungan dari besaran pokok tadi. Nah, contoh besaran turunan adalah sebagai berikut. Pas merupakan perkalian antara panjang dan lebar. Panjang dan lebar memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Sehingga meter dikali meter menghasilkan meter kuadrat, dan satuan luas adalah meter kuadrat. Volume merupakan perkalian antara panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, dan tinggi satuannya juga meter. Sehingga satuan turunannya adalah meter pangkat 3. Ya, gimana nih adik-adik besaran dari kecepatan? Coba adik-adik pause dulu video Kak Bel, kemudian adik cari apakah satuan dari kecepatan. Dicari, ayo nih bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan Kak Bel di belakang ini. Sama nggak? Kalau sama berarti adik-adik udah paham nih konsepnya. Kalau belum, ayo diulangin lagi. Jangan malas dan tetap semangat. Dan ada juga yang namanya dimensi loh adik-adik. Apa sih dimensi itu? Jadi, dalam fisika, satuan-satuan dapat kita lambangkan dengan huruf-huruf tertentu. Nah, huruf-huruf inilah yang kita sebut sebagai dimensi. Kak Bel, bukannya belajar dimensi itu cuma ngerepotin aja dan gak ada gunanya? Eits, jangan salah adik-adik. Ternyata ada manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar mengenai dimensi ini loh. Yaitu yang pertama, kita dapat membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Contoh nih, kita bandingkan besaran usaha, satuan usaha dengan satuan energi kinetik. Nah, coba adik-adik ingat, satuan usaha apa? Ayo.
Yaps, betul sekali, satuan usaha adalah joule. Demikian juga dengan energi kinetik. Karena satuannya sama, joule dengan joule, berarti usaha dengan energi kinetik merupakan satu besaran yang setara. Manfaat yang kedua adalah dapat menentukan satuan dari besaran turunan. Contohnya, balik lagi yang ke kecepatan tadi adik-adik. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, sehingga kita dapat menentukan dimensinya. Dimensi jarak dan waktu adalah L per T, sehingga nanti satuannya bisa kita dapatkan. Pengukuran, kita harus menggunakan alat ukur untuk mempermudah kegiatan kita. Yang pertama ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini ada yang namanya mistar. Ayo, ngaku, kalian pasti sering gunakan mistar kan? Terus yang kedua ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini sama aja fungsinya kayak mistar, tapi ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan mistar. Kemudian ada juga jangka sorong. Jangka sorong ini juga untuk mengukur panjang, tapi bisa digunakan untuk mengukur diameter cincin, diameter bola, dan sebagainya. Kemudian alat ukur massa. Untuk mengukur massa kita menggunakan neraca adik-adik. Nah, neraca ini banyak jenisnya loh. Yang pertama itu ada neraca lengan. Nah, neraca lengan ini merupakan alat ukur yang sering digunakan di lab loh, karena tingkat ketelitiannya itu sangat tinggi. Kemudian ada neraca digital. Bedanya dengan neraca lengan tadi, neraca digital ini lebih modern dan lebih praktis. Kemudian ada juga neraca pegas. Neraca pegas ini menggunakan konsep pegas atau per untuk mengukur massa. Kemudian ada alat ukur waktu. Untuk mengukur waktu kita menggunakan jam, bukan? Nah, jam ini ternyata adik-adik memiliki berbagai macam jenis loh. Yang pertama itu jam analog. Jam analog ini yaitu jam yang kita sering digunakan di rumah. Kemudian ada jam pasir. Jam pasir ini digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya jam analog. Kemudian yang ketiga ada jam matahari. Jam matahari ini memanfaatkan bayangan dari sinar matahari untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada juga stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk menghitung durasi biasanya, karena waktunya bisa dihentikan. Ya biasa, tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan, termasuk dalam melakukan pengukuran ya adik-adik. Dalam pengukuran, seteliti apapun kita mengukur pasti akan ada kesalahannya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan ini, maka kita menggunakan suatu aturan tertentu untuk melaporkan hasil pengukuran, yaitu sebagai berikut nih, seperti yang ada di belakang Kak Bel. Nah, jadi untuk melaporkan pengukuran itu kita menulisnya kayak gini. X sama dengan X0 plus minus delta X, dengan X0 sebagai hasil pengukuran kita dan delta X adalah ketidakpastian alat ukur. Ketidakpastian alat ukur ini adalah nilainya separuh dari skala terkecil alat ukur tersebut. Nah, contohnya misalnya mistar. Ketelitian mistar kan 0,1 nih adik-adik. 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. Jadi ketidakpastian alat ukurnya adalah 0,05. Ada aturan angka pentingnya adik-adik. Apa sih angka penting itu? Bukannya semua angka itu pentingnya. Eits, jangan salah nih adik-adik. Dalam fisika, angka penting adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Apa aturan angka penting loh adik-adik? Yaitu yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1,23. Nah, nggak ada 0 kan di angka ini, berarti semuanya angka penting, yaitu ada 3 angka penting. 2. Angka di belakang angka selain 0 bukan angka penting. Contoh, 1230. Ada berapa angka penting? Yaps, benar, ada 3 angka penting. Peraturan yang selanjutnya adalah angka 0 di belakang angka selain 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya 0,01230. Ada 4 angka penting di sini, yaitu 1, 2, 3, dan 0. Kemudian peraturan yang terakhir adalah angka 0 di antara angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya 1230,1230. Ada berapa angka penting? Ya, ada 8 angka penting, yaitu 1230, 1230. Keempat, angka
angka 0 di belakang angka selain 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya 1,230. Ada berapa angka penting adik-adik? Ya benar, ada 4 angka penting. Peraturan selanjutnya adalah angka 0 di depan angka selain 0 dalam desimal bukan angka penting. Contohnya 0,0123. Ada berapa angka penting? Ya, ada 3 angka penting. 2 angka 0 di depan angka lainnya itu tidak dianggap sebagai angka penting adik-adik. Peraturan yang selanjutnya adalah angka 0 di belakang angka selain 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya 0,01230. Ada 4 angka penting di sini, yaitu 1, 2, 3, dan 0. Kemudian, peraturan yang terakhir adalah angka 0 di antara angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya 1230,1230. Ada berapa angka penting? Ya, ada 8 angka penting, yaitu 1230, 1230. Terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung video. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang udah kakak tampilkan linknya di bawah ini ya. Tetap semangat dan rajin belajar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.